Oh, maksudnya kali kedua dia datang ke Indonesia di Kota Malang, tetap belajar jurusan bahasa Indonesia, tetapi dengan lebih. Jadi itu membuatkan mereka sangat-sangat senang sekali berada di. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dan pada kali ini kita akan melihat bagaimana pendapat tanggapan ya orang-orang asing di luar di negara Indonesia guys mengatakan tentang bahasa Indonesia guys. Dengan tajuk ataupun judulnya guys, ini pendapat orang Vietnam tentang Indonesia. Lika mahasiswa asing guys. Wah, ada satu pendapat ya guys ya, pendapat orang Vietnam tentang Indonesia, bahkan mungkin berkaitan tentang bahasa Indonesia. Dan ini merupakan daripada channel yaitu Only. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, apakah cerita dan tanggapan pendapat tentang Indonesia ataupun bahasa Indonesia guys? Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Ahlan wa sahlan, ketemu lagi di channel dan video baru. Ini video yang ditunggu-tunggu ya. Liqa, percakapan, ngobrol santai bersama Mas Hieu dari Vietnam. Soalnya di video-video yang sebelum ini banyak yang nanya, kok teman yang dari Vietnam wajahnya Jawa banget ya? Iya. Dan logatnya Indonesia, lancar sekali berbahasa Indonesia. Ceritanya apa? Jadi hari ini kita mau mewawancarai Kak Hieu. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik. Bisa perkenalkan diri Anda pada penonton Fully Channel? Oke. Sekejap guys ya. Fully ini pun guys ya, dia pun kemahiran berbicara bahasa Indonesia pun sangat-sangat keren guys ya. Begitu juga dengan tadi itu orang Vietnam guys. Memang betul muka persis orang Jawa guys. Wow. Oke guys, kita lanjut guys. Siap. Mungkin pertama-tama selamat pagi, ketemu lagi di Fully Channel. Fully Channel. Ya, asal halal. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oke, kenalkan saya Ho Ngọc Hieu. Teman-teman bisa panggil saya Hieu atau Henry ya. Henry itu nama Indonesia saya, jadi terserah teman-teman. Oke, berarti ada dua nama ya? Iya. Hieu dan Henry. Iya, tapi Hieu itu bukan ikan hiu ya. Bukan ikan hiu ya. Saya orang baik, bukan ikan hiu. Ya, soalnya ada makanan ya namanya ikan hiu. Tapi saya mau nanya, kok lancar berbahasa Indonesia? Bagaimana ceritanya, gimana bisa sampai belajar bahasa Indonesia? Kalau lancar bahasa Indonesia itu menurut saya sendiri ya, saya masih belum lancar. Oh, nggak bisa lancar banget. Lancar banget kan? Yang sering ditanya seperti ini itu waktu saya naik Grab. Ya. Oh ya, Sophie itu tanya, kamu orang mana? Orang mana? Kenapa? Lancar sekali. Tapi saya bilang, ya Pak, saya belajar bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia di Vietnam, di negara saya. Sekejap guys, maksudnya orang Vietnam ini dia belajar bahasa Indonesia di negara dia, yaitu negara Vietnam guys. Karena di sana saya belajar studi Indonesia. Studi Indonesia. Iya, itu ada jurusan saya. Jadi di sana saya sudah belajar beberapa keterampilan bahasa Indonesia sebelum ke Indonesia ya. Jadi bisa latihan dengan orang Indonesia, terutamanya itu guru bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya, guru orang Indonesia juga. Kemudian saya ikut beberapa program dari Indonesia dan datang ke Indonesia, sering berkomunikasi dengan orang Indonesia. Oke Pak. Berarti sebelum berangkat ke Indonesia, sebelum tinggal di Indonesia, sudah fasih berbahasa Indonesia? Oke, kalau bilang fasih ya? Iya, jadi ada tingkatnya ya. Jadi ada tingkatnya. Sebelum ke Indonesia, sebenarnya aku ini kali kedua. Kali kedua? Iya, kali kedua. Sebelumnya mungkin sudah 4 atau 5 tahun yang lalu ke Indonesia. Di sebelumnya, aku sudah belajar bahasa Indonesia 3 tahun. Di kampus? Di kampus di Vietnam. Jadi, tapi waktu itu yang
waktu belajar itu hanya latihan dengan guru di kelas saja. Guru orang Vietnam juga. Ada guru orang Vietnam dan juga ada guru orang Indonesia. Ada guru orang Vietnam, ada guru orang Indonesia. Tetapi matlamat pelajaran adalah mengajar bahasa Indonesia, guys. Negara berbeda, tetapi tetap satu mengajar bahasa Indonesia, guys. Wow. Itu keren banget, di universitas di Vietnam ada jurusan studi bahasa Indonesia. Keren banget. Mungkin Jurusan banyak studi teman-teman bahasa yang Indonesia. belum pernah tahu kalau ternyata di luar negeri ada jurusan bahasa Indonesia. Iya. Tapi bukan sastra Indonesia. Bukan. Itu jurusan studi Indonesia. Itu di dalam Fakultas Ilmu Ketimuran. Oriental Study. Gitu. Oriental Jadi Studies. kami tidak fokus ke sastra tentang bahasa, tapi semua tentang Indonesia. Semua tentang Indonesia, iya. sejarah, budaya. Iya, semua. Semuanya. Oh gitu. Berarti sudah belajar bahasa Indonesia di Vietnam di jurusan studi Indonesia. Iya. Di kampus mana? Kampus apa? Kampus Universitas Ya. Ilmu Sosial dan Humaniora. Oke. Iya. Oke. Jadi berangkat ke Indonesia pertama kali ke Malang atau kemana? Kalau pertama kali aku mungkin ikut beasiswa, mungkin sama kuliah kan, dan mahasiswa. Ya. Tapi bukan ke Malang. Yang pertama kali itu ya kota yang pertama aku datang ke Indonesia itu kota Padang. Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat, kota betul Padang. sekali. Tapi waktu itu kamu tahu kenapa aku pilih kota Padang? Kenapa? Karena Kenapa? sebelumnya ada teman sekelas di Vietnam itu bilang, saya belajar di Kota Padang di Universitas Andalas. Andalas. Ya, di sana bagus sekali. Jadi ya saya di Vietnam ikut. Tidak tahu ya, Tidak itu tahu. belum pernah keluar negeri ya. Oke, teman bilang oke bagus sekali ya. Oke, saya daftar aja. Oke, ke Malang, ke Padang. Ke Padang. 1 tahun di Padang. 1 tahun di Padang, balik lagi ke Vietnam. 1 tahun lagi baru 1 tahun lagi. lulus. Oh, mantap. Keren sekali. Berarti ternyata ini kali kedua ke Indonesia. Iya. Pertama kali ke Padang. Pertama kali ke Padang, Terus kali kedua ke Kota Malang. ke sini. Di sini. Kali kedua. Oh, di Kota Malang, ngapain guys. di Indonesia? Kalau kali pertama kita udah tahu belajar bahasa kayaknya saya, yang benar belajar bahasa. Dan mahasiswa itu beasiswa buat WNH yang mau belajar bahasa dan budaya Indonesia. Ya. Terus kali kedua ngapain ke Indonesia? Iya, kali ini ya. Kali ini. Kali ini sampai sekarang sudah lebih lama daripada kali pertama. Iya, Sudah iya. hampir 2 tahun di sini. Oke. Tapi alasannya hampir sama. Untuk belajar bahasa Indonesia, tapi tingkatnya lebih tinggi. Oh, maksudnya kali kedua dia datang ke Indonesia di Kota Malang, tetap belajar jurusan bahasa Indonesia, tetapi dengan lebih tingkat yang lebih tertinggi, guys. Lebih tinggi lagi sebelum waktu di Universitas Andalas di Padang, guys. Itu kali pertama. Ini kali kedua di Kota Malang. Oke? Lebih advance, ya. Kalau pertama untuk belajar bahasa Indonesia secara mungkin pertukaran aja untuk keterampilan saja, tapi kali ini agak akademik. Saya ke Malang, ke UMM untuk ambil S2. Wow. S2. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Banggat. Orang asing, orang Vietnam belajar bahasa Indonesia. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Iya. Berarti mau jadi dosen bahasa Indonesia ya? Iya Pak. Tapi boleh saya membongkar rahasia sebentar ya? Saya dan Mas Hiu sudah lama berteman ya. Sebenarnya dia dosen bahasa Indonesia. Dia nggak mau jadi dosen. Dia sudah pernah bekerja sebagai dosen bahasa Indonesia. Teman-teman, ini keren sekali. Orang asing mengajar bahasa Indonesia. Iya. Orang asing mengajar bahasa Indonesia, guys. Wah. Betul. Di sana, di kampus. Di kampus di Vietnam. Oh. Jadi mungkin saya lanjut cerita yang tadi ya. Iya. Jadi setelah pulang dari Indonesia, dari Padang, saya kuliah lagi 1 tahun dan lulus dan diterima jadi dosen. Ya, diterima dari dosen di kampus dan mengajar bahasa Indonesia di sana selama 2 tahun. 2 tahun, Mas. Ya.
untuk Selama 2 mahasiswa tahun. Vietnam di sana. Vietnam, mahasiswa Vietnam yang di jurusan studi Indonesia Iya, juga. itu mahasiswa Vietnam di jurusan itu, atau bisa bilang adik tingkat. Adik tingkat. Iya, itu seperti itu. Ya, ya. Misalnya Mas Yu pernah semester 8, mereka masih semester 2, semester 3, seperti itu ya. Tapi yang kelas saya mengajar itu semester 1. Jadi baru masuk aja gitu. Baru ya. Iya, jurusan mahasiswa ini, baru gitu. Jurusan ini baru juga atau sudah lama? Kalau jurusan ini sudah hampir 25 tahun. 25 tahun. Masya Allah. 25 tahun. Oh, Insya Allah teman-teman harus bangga. Bahasa Indonesia, alhamdulillah ini mulai menjadi bahasa internasional ya di Vietnam, di satu kampus yang terkemuka ya. Ada jurusan studi Indonesia. Kira-kira orang Vietnam di sana ada yang minat belajar bahasa Indonesia atau tidak? Menurut saya minatnya orang Vietnam untuk belajar bahasa Indonesia itu awal-awalnya masih sedikit, tapi sekarang sudah bertambah. Setiap tahun bertambah. Itu Setiap tahun ada bertambah. alasannya. Kenapa? Karena Vietnam Indonesia itu satu kawasan. Ya, dekat. Ya, kawasan Asia Tenggara. Kemudian jadi ya ada banyak orang datang ke Vietnam, orang Indonesia datang ke Vietnam untuk bekerja, untuk Wisata? wisata, kemudian untuk berbagai pekerjaan yang lain, khusus lagi ya. Berarti saya mau nanya, Mas Yu total berapa tahun di Indonesia? Termasuk Padang, termasuk 1 tahun Padang? Sampai sekarang sudah hampir 3 tahun. Mantap, 3 tahun. 3 tahun, guys. Oke, pasti selama 3 tahun ini punya pengalaman baik, punya pengalaman buruk. Sudah punya gambaran umum tentang komunitas Indonesia itu seperti apa. Iya. Jadi saya mau Mas Yu bercerita, apa hal-hal yang Mas Yu benar-benar suka di Indonesia, apa hal-hal yang Mas Yu benar-benar tidak suka di Indonesia. Tapi harus jujur ya, teman-teman di komentar selalu bilang jujur, nggak Jujur apa-apa ya? ya. Kita saling menasihati Oke, gitu ya. oke. Mau mulai dengan suka atau tidak suka? Mungkin kita akan berbicara tentang suka dulu ya. Suka dulu. Karena oke. suka itu lebih banyak daripada tidak suka. Masya Allah. Oke. Nah, kalau suka, yang pertama, saya datang ke Indonesia pertama kali atau kali kedua itu hampir sama. Jadi suasana di Indonesia dan Vietnam itu hampir sama. Hampir sama. Orangnya atau jalan atau rumah, suasana umum atau lingkungannya, ya hampir sama. Kemudian orangnya ya wajah saya ya kalau banyak teman bilang kamu kelihatannya mirip sekali orang Indonesia. Iya, betul. Saya di sini nggak ada orang yang pikir saya dari luar negeri. Pikir ini orang Indonesia saja gitu. Nyaman dari luar gitu. Iya. Kemudian ya orang Indonesia ya sifatnya itu ramah sama orang luar negeri ya. Suka membantu, saling membantu. Kalau ada masalah mereka langsung mau bantu apa gitu. Jadi sifat orang Tawarin ini bantuan. ya, ramah, baik hati juga. Jadi ini betul jujur. Saya jujur. Ya. Saya setuju, betul. Orang Indonesia ramah. Dan di sini ya makanannya hampir sama. Bukan maksud saya bahan pokok dalam setiap hari gitu ya. Kita makan nasi di Vietnam juga sama gitu. Jadi saya merasa nyaman, tidak ada masalah besar di sini gitu. Tidak ada cultural shock. Tidak ada masalah besar, guys. Mungkin Culture sedikit aja yang buat saya tidak suka gitu. Kalau berbicara tentang hal-hal yang tidak nyaman atau tidak suka di Indonesia, mungkin pertama ya tentang transportasi ya. Di sini lebih agak beda, jalurnya beda. Kalau di Vietnam di sebelah kanan, Indonesia sebelah kiri. Terbalik kan. Jadi pertama kali datang, aku nggak bisa ingat jalan gitu. Dan susah nyebrang jalan juga. Susah nyebrang jalan juga. Berarti karena setahu saya guys, di Indonesia supir di samping kanan. Indonesia ya. Indonesia ya. Kiri. Sopirnya di kanan. Di kanan terus Tapi jalannya kiri. Jalannya kiri kan. Di Vietnam sopir kiri, jalannya kanan. Ya terbalik Ya, gitu. terbalik. Itu bikin bingung sekali. Pusing Terbalik, guys. Ingat jalannya. Kalau pergi sampai itu tujuan, tapi kalau pulang rumah, nggak tahu jalannya. Nggak tahu jalannya. Terbalik. Itu hal pertama yang kurang suka kan? Iya. Atau bukan kurang suka, tapi Beda atau shock gitu ya. Dan kedua yang aku merasa
sedikit beda. Bukan tidak suka, tapi hanya beda dengan Vietnam aja. Ya. Itu tentang makanannya. Makanannya. Oh, Makanan makanannya. Indonesia itu saya tidak suka pedas. Tidak suka pedas. Tidak bisa di Indonesia. Tapi di Indonesia ini semua makanan itu ada cabai ya. Ada Semua makanan itu ada pedas. cabai. Jadi awalnya selama 1 bulan saya sakit perut. Makan ya. pedas sekali. terus. Perut, guys. Iya. Apalagi di Padang mungkin lebih pedas. Kalau di Padang itu lebih pedas daripada di Malang ini. Ya. Gitu. Makanan Padang enak di Padang atau di luar Padang? Waktu di Padang, ya udah di Padang makan makanan Padang Udah biasa. saja. Tapi kalau pergi ke kota lain, ya rindu makanan Rindu Padang makanan. gitu. Selain soal pedas itu ada lagi? Ada kalau tidak suka, oke, mungkin di Vietnam. Iya. Saya tinggal di kota Ho Chi Minh, jadi juga ada macet, kemacetan ya. Ya. Tapi tidak seburuk Indonesia. Tidak ya. semacet Indonesia. Iya, semacet Indonesia gitu. Jadi Tidak semacet itu maksudnya jam jalan guys ya, jalan sesak. Jalan sesak. Jadi bedalah di antara Indonesia dan juga Vietnam guys ya. pertama-tama itu masih aku nggak suka, saya nggak suka. Kenapa? Macet. Di Macet. mana-mana ada macet, lama Di sekali. mana-mana ada macet. Memang Indonesia macetnya parah sekali. Tapi ya udah, kita sudah tinggal lama-lama di sini, ya sudah terbiasa, tidak masalah lagi. Ayo. Ya. Masalah macet itu susah sekali, khususnya di kota besar. Iya. Kalau Jakarta, Padang juga macet. Padang juga macet gitu. Oke, sekarang saya mau nanya ya, pertanyaan muncul di otak saya. Oke. Sudah 1 tahun di Padang, sudah 2 tahun di Malang. Malang ya. Pilih mana? Padang, Malang. Oke. Oke, mungkin setiap waktu akan suka setiap tempat. Ya. Kalau Oke. suasana, saya lebih suka Malang. Suasana lebih suka Malang. Kenapa? Sejuk. Sejuk, lebih dingin. Kalau di Padang itu agak panas. Panas. Oh. Tapi kalau kita berbicara tentang pemandangan atau alam ini, mungkin di Padang itu masih alam. Si alam. Lebih alam gitu. Ya. Ya. Oh. Tapi kalau kuliah, Saya saya paham, lebih guys. suka di Malang. Lebih suka di Malang. Lebih suka di Malang. Karena sejuk. Sejuk. Harganya murah mungkin kan? Lebih Iya, murah. di Malang lebih murah. Lebih murah. Kemudian dekat kampus. Dekat kampus. Walaupun di Padang saya juga tinggal di asrama, tapi di Malang ini kita bisa pergi ke mana-mana di kampus. Ada cukup banyak kampus di sini, fasilitas di sini. Kita pelajar. Iya, kita pelajar gitu. Salam buat warga Padang yang lagi nonton Kulit Channel, dan salam juga buat warga Malang yang lagi nonton Kulit Channel. Iya. Oke, saya senang sekali ngobrol sama Mas Yu hari ini. Ngobrol yang sangat luar Saya biasa senang dan sekali, guys. sangat bermanfaat ya. Dan teman-teman kalau mau request video atau topik video yang mau misalnya kita bahas bersama Mas Yu, bisa request di komentar. Terima kasih banyak Mas Yu untuk sama-sama. hari ini. Oke, dan kalau video disukai teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Syukran, assalam. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Volley Channel guys ya, dengan tajuk ataupun judulnya ini pendapat orang Vietnam tentang Indonesia, Lika mahasiswa asing. Oke guys, apa yang saya dapat melihat sebentar tadi, mereka berbicara ataupun ialah memberikan pendapat dan juga tanggapan. Bagi saya kedua-dua mereka ini memang sangat-sangat lancar dalam mereka berbahasa Indonesia ya, dan pokoknya mereka sudah memahami secara khususnya secara umumnya ya tentang bahasa Indonesia, tentang budaya, tradisi, dan juga beberapa sifat-sifat orang Indonesia. Jadi itu membuatkan mereka sangat-sangat senang sekali berada di Indonesia, terutamanya di kota Malang. Itu secara umum apa yang saya dapat lihat, bagaimana mereka ngobrol-ngobrol kan guys, sebab mereka sangat nyaman dan sangat enak sekali dalam mereka membincangkan pendapat dan tanggapan tentang yaitu pengalaman mereka berada di Indonesia. Dan yang kedua adalah mengenai tentang yaitu orang asing, orang Vietnam
yang bernama Hiu, tidak silaplah sebentar tadi. Mereka rupa-rupanya adalah seorang dosen, yaitu seorang pengajar di universitas ya di Vietnam sebagai salah satu mengajar bahasa Indonesia. Wow guys, saya sangat-sangat kaget ya guys apabila Foley ataupun admin Foley tadi dia telah membongkar ya rahasia yaitu Mas Hiu, di mana rupa-rupanya seorang dosen pengajar di kampus di universitas ya di Vietnam, yaitu mengajar bahasa Indonesia. Dan bagi saya ini sesuatu yang sangat-sangat hebat lah, sebab orang Vietnam, sebab kebanyakannya saya sering kali juga ya guys ya membuat reaction tentang orang-orang bule seperti di Jerman, di Australia ya, di Belanda dan sebagainya. Tapi ini merupakan saya kali pertama ya reaction tentang orang ASEAN ya, orang ASEAN. Kita punya sebumbung Nusantara kan guys, orang Vietnam pergi ke Indonesia belajar bahasa Indonesia ya, tetapi balik ke negara Vietnam sebagai pengajar dosen ya di sana. Wow, satu perkara yang sangat-sangat luar biasa lah guys, sebab apa yang dikatakan tadi itu adalah merupakan salah satu benda yang sangat-sangat baik untuk kita jadikan manfaat. Orang Vietnam guys ya belajar bahasa Indonesia. Itulah ya, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang sudah menjadi internasional, menjadi rebutan untuk orang mempelajari bahasa Indonesia, menjadi keperluan, menjadi keutamaan kepada mereka yang belajar bahasa Indonesia guys. Saya sangat-sangat salut dan berterima kasih sebab video ini pun saya sudah mendapat tahu tentang lebih lanjut ya bagaimana orang-orang asing tanggapan mereka bahasa Indonesia. Oke guys, itu saja reaction Uncle, pendapat dan juga opini daripada Uncle secara jujur, dan Uncle sangat-sangat suka ya channel Foley ini sebab dia banyak mengajar tentang kebaikan dan salam ucapan itu pun membuatkan kita rasa ada banget ya, sebab terasa sejuk melihat video. Semoga videonya itu mendapat keberkatan guys. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar guys jika ada beberapa perkara ataupun manfaat yang ingin dikongsikan guys. Sampai jumpa lagi. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.